yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader yang juga bersekongkol dengan aktor eksternal. Perjalanan karir Muldoko hingga disebut tega rebut Demokrat dari AHY. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026 versi Kongres Luar Biasa yang dihelat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Sebelumnya, Muldoko menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sejak Oktober 2019. Namun, Muldoko juga membangun karir militernya dari bawah. Muldoko yang lahir di Kediri, Jawa Timur 8 Juli 1957. Ini memiliki karir kemiliteran Muldoko yang terbilang cemerlang. Dia langsung ditunjuk sebagai Komandan Peleton Yonif Linut 700 garing BS Kodam 14 garing Hasanuddin pada 1981. 2 tahun berselang Muldoko diangkat menjadi Komandan Kompi di Kodam Hasanuddin. Muldoko muda juga sempat ditunjuk sebagai Kasih Operasi Yonif Linut Kodam Birabuana dan pernah menjadi perwira operasi di Kodim 1408 garing BS Makassar. Perjalanan karir Muldoko berlanjut setelah ditunjuk sebagai Wakil Komandan Yonif 202 Taji Malila hingga kemudian menjabat sebagai Kasih Teritorial Brigade Infanteri Mekanis 1 Pengamanan Ibu Kota Jaya Sakti. Pada 1995, Muldoko terpilih sebagai Komandan Yonif 201 Jaya Yuda. 1 tahun berselang, karir Muldoko berlanjut menjadi Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat. Setelah itu, Muldoko bergeser menjadi Sekretaris Pribadi Wakasat pada 1998 dan kembali ke Brigade Infanteri Mekanis 1 Pengamanan Ibu Kota Jaya Sakti sebagai komandan pada 1999. Muldoko kemudian diperintah ke Tanjung Pura. Secara bertahap dia menjadi Asopskasdam 6 Tanjung Pura, Dirbindiklat Pusat Kesenjataan Infanteri sampai menjadi Komandan Rindam 6 Tanjung Pura pada 2005. Muldoko diberi amanah sebagai Komandan Korem 141 Taudopuli Bone sebelum berpindah sebagai ahli Kasat Bidang Ekonomi pada 2007. Setahun kemudian, dia ditunjuk sebagai Direktur Doktrin Kodiklat TNI Angkatan Darat dan Kasdam Jaya pada tahun 2008-2010 sebelum menjadi Wakil Gubernur Lemhanas pada 2011. Muldoko menjabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat, Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, dan Panglima Kodam 3 Siliwangi pada 2010. Setelah itu, dia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Muldoko langsung diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun yang sama. Tak lama menjadi KSAD, Muldoko kemudian dipilih sebagai Panglima TNI pada tahun 2013 hingga 2015. Jabatan itu dijalankannya dalam 2 periode kepemimpinan presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pensiun dari dunia kemiliteran, Muldoko malah mendapat tawaran sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia ketiga. Namun, akhirnya dalam KLB Partai Demokrat di Sumut menyepakati sejumlah hal terkait roda organisasi partai berlambang Mercy tersebut. Dalam KLB ini, peserta KLB yang hadir mengusulkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali sebagai calon ketum Demokrat. Berdasarkan voting cepat, Muldoko lebih banyak didukung daripada Marzuki, sehingga diputuskan secara langsung Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 hingga 2026 hasil Kongres Luar Biasa. Selain melengsarkan Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, disepakati juga pembubaran Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin SBY. Kisruh Partai Demokrat tersebut memasuki babak baru setelah Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa yang digelar Jumat 5 Maret 2021. Masih menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan pernyataan terkait hasil KLB yang digelar di Hotel The Hill and Resort Sibolangit, Sumatera Utara itu. Dengan tegas AHY menyatakan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional. Tidak hanya itu, Agus Harimurti Yudhoyono juga menyebut Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Sumatera Utara seperti dagelan dan tidak bisa diterima akal sehat. Terkait
adanya Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal. Bahkan AHY meminta Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembiaran atas tindakan KSP Muldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat. AHY juga akan menempuh langkah hukum terkait KLB di Sumut. Laporan hukum kata AHY ditujukan kepada panitia hingga siapapun yang terlibat penyelenggaraan KLB. Selain AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meluapkan penyesalannya terhadap Muldoko dan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. SBY juga berpendapat jika KLB tersebut abal dan ilegal seperti yang disampaikan oleh AHY. Karenanya, segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan yang ilegal atau melawan hukum. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.